Bab 79. Cinta pada pandangan pertama. Saat terjadi keheningan, sebuah suara terdengar cukup dingin yang mana membuat Kaisar Xiao Chu dan yang lainnya kini semakin berkeringat dingin, sampai-sampai keringat Kaisar Xiao terus menetes di dahinya. Apakah aku selemah itu? Lang Zai bertanya dengan suara cukup dingin. Senior. Saat Kaisar Xiao Chu ingin menjawab, kata-katanya terputus oleh suara Chen Tian. Senior, berhentilah mengintimidasi mereka. Kau membuat mereka takut. Lebih baik kita berangkat bertiga saja bersama Kaisar Xiao, karena aku tidak sabar untuk menjarah harta mereka. Mendengar ucapan Chen Tian yang bilang kata menjarah, membuat Lang Zai mendengus. Karena hanya harta yang ada di dalam otaknya. Sedangkan untuk Kaisar Xiao Chu dan yang lain merasa terselamatkan oleh Chen Tian. Kaisar Xiao Chu, sadar akan ucapannya tadi yang salah. Karena ia sadar jika orang kuat itu akan merasa direndahkan jika hanya melawan yang lemah terus membawa pasukan. Itu membuat harga diri mereka terasa jelek di mata orang. Kaisar Xiao, apakah harta di sana sangat banyak? Xiao Chu tersadar dari lamunannya saat mendengar Chen Tian bertanya. Iya senior, saya menjamin akan hal itu. Dengan cepat ia menjawab pertanyaan Chen Tian. Chen Tian langsung cemberut, jangan panggil aku senior, panggil Chen Tian atau junior Tian saja. Karena aku masih belum tua dipanggil senior. Xiao Chu langsung tersenyum masam. Kapan kita akan berangkat? Lang Zai langsung bertanya, karena ia tidak sabar juga ingin melawan orang-orang berjubah hitam. Dengan cepat dan hati-hati Xiao Chu menjawab, malam ini senior. Lang Zai mengangguk, kabari aku jika kita akan berangkat, ucap Lang Zai lalu ia keluar dan melesat dengan cepat. Pandangan orang-orang di sana hanya melihat sebuah cahaya saja saat melihat Lang Zai melesat tadi. Junior Tian, apakah benar hanya kita bertiga saja yang berangkat? Setelah Lang Zai pergi, Xiao Chu bertanya dengan hati-hati ke arah Chen Tian. Chen Tian langsung tersenyum, Kaisar tenang saja, tidak perlu takut. Senior Lang Zai tahu kekuatan para orang berjubah hitam, dan hanya ketuanya saja yang senior Lang Zai tidak bisa lawan. Chen Tian melihat Kaisar Xiao Chu lalu menambahkan. Orang-orang yang berkeliaran di sini maupun di Kekaisaran Tang itu hanya prajurit-prajuritnya saja. Tapi jangan remehkan mereka, walau hanya prajurit. Kekuatan mereka yang terendah ada di tingkat Holy Trian Puncak atau Grandao. Semua orang mengangguk-angguk, Kaisar Xiao juga tahu kekuatan mereka, karena ia telah melawan salah satu dari mereka. Namun kalah hanya dengan auranya saja. Beruntung ia dapat melarikan diri, walau banyak korban nyawa yang melayang hanya untuk menyelamatkan Kaisar Xiao. Jenderal Xiao Wei langsung bertanya. Junior Tian, dari mana Anda tahu jika mereka adalah prajurit? Pertanyaan Xiao Wei membuat orang-orang menjadi tegang, termasuk Kaisar Xiao yang melotot ke arah Xiao Wei yang kini meringkuk seperti kucing. Menyadari hal itu, Chen Tian langsung tertawa. Kalian tenanglah. Aku tidak akan marah hanya karena pertanyaan tersebut, ucap Chen Tian, yang mana membuat Kaisar Xiao dan orang-orang menghela nafas lega. Terus pertanyaan dari Jenderal Xiao Wei tadi bagaimana? Junior Tian, Xiao Chu bertanya dengan hati-hati, berharap ia diberikan jawaban. Kami pernah menangkap salah satu dari mereka dan mengorek semua informasi tentang mereka. Basis mereka apa? Apa tujuan mereka ke sini, termasuk tentang kekuatan dari terkuat hingga terlemah. Mendengar jawaban dari Chen Tian, mereka semua mengangguk. Xiao Chu dan yang lain sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut, namun itu merasa kurang sopan menurut mereka, jadi mereka hanya mengobrol kecil saja sambil memakan hidangan yang telah disediakan. Tak lama dua orang wanita datang, satu sudah dewasa tapi masih terlihat cantik dan awet muda, satu lagi masih seusia Chen Tian. Salam ayah. Suara wanita tersebut sangat lembut, membuat Chen Tian langsung terpesona. Wanita itu langsung berlari kecil, lalu memeluk Kaisar Xiao Chu. Ayah Yier rindu. Wanita itu adalah putri satu-satunya Xiao Chu. Xiao Chu kini melirik putrinya Xiao Yi, dengan lembut bercampur agak malu terhadap Chen Tian. Karena kelakuan putrinya jika bertemu Xiao Chu, maka Xiao Yi pasti akan menjadi manja. Sadar akan hal itu, Ibu Permaisuri dan Xiao Yi langsung melirik ke arah Chen Tian, siapa pemuda ini ayah? Tanya Xiao Yi menunjuk ke arah Chen Tian dengan sedikit malu, karena wajah Chen Tian yang sangat tampan di matanya. Xiao Chu dan yang lainnya langsung menjadi tegang, melihat Xiao Yi yang tanpa sopan menunjuk ke arah Chen Tian. Permaisuri ikut-ikutan menjadi gugup saat melihat yang lain gugup, ia menyadari ada yang salah di sini. Xiao Yi yang melirik ke semua orang yang gugup,
langsung ikut menjadi gugup. Kenapa ayah gugup? Bisik Xiao Yi. Junior Tian maaf. Saat Xiao Chu ingin menjelaskan hal ini kepada Chen Tian, dengan cepat Chen Tian memotong kata-katanya. Tidak perlu minta maaf Kaisar Xiao, itu menjadi hal biasa untukku, ucap Chen Tian tersenyum ke arah Xiao Chu, lalu melirik Xiao Yi. Melihat senyum Chen Tian, membuat hati Xiao Chu tidak nyaman. Karena ia merasakan ada maksud di balik senyum itu, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Terima kasih Junior Tian. Terima kasih Tuan Muda. Xiao Chu dan Permaisuri langsung berterima kasih telah memaafkan sikap putrinya. Sedangkan Xiao Yi kini menunduk malu, karena sikapnya tadi dan melihat senyum menawan dari Chen Tian, ia merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah ini yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama? Gumam Xiao Yi di dalam benaknya. Saya lihat junior Xiao Yi cukup jenius, pada usia muda telah berada di tingkat raja menengah. Karena merasa cukup tegang, dengan cepat Chen Tian bertanya untuk mencairkan suasana. Apanya yang jenius junior Tian ini mengejek ia? Balas Xiao Chu dengan bercanda. Setelah itu mereka bersenda gurau, banyak hal yang mereka bicarakan termasuk hal-hal lucu, hingga menyebabkan suasana sedikit ramai dengan tawa. Kini Chen Tian dan Xiao Yi cukup akrab dan mengobrol hal-hal tentang kultivasi. Xiao Yi baru diberitahu jika bala bantuan mereka adalah Chen Tian dan ada seseorang lagi, namun tidak berada di sini, ia juga baru tahu jika tingkat kultivasi Chen Tian melebihi ayahnya. Itu membuat Xiao Yi makin kagum dengan Chen Tian. Kaisar Xiao Chu dan Permaisuri Yin sadar jika Xiao Yi menyukai Chen Tian, mereka cukup senang jika Xiao Yi mempunyai pasangan yang kuat, apalagi bisa menjaganya kelak. Jadi Xiao Chu dan Permaisuri Yin hanya membiarkan mereka untuk akrab, apalagi sifat Chen Tian yang baik membuat mereka menyetujui jika Xiao Yi menyukai Chen Tian. Apakah Junior Tian akan menyukai putri kita juga? Permaisuri Yin langsung bertanya dengan berbisik. Junior Tian juga menyukai putri kita, apa Yiner tidak menyadarinya saat Junior Tian tadi tersenyum saat memaafkan kita? Aku awalnya agak gelisah melihat senyum tersebut, namun kini aku sadar jika senyum itu tulus jika Junior Tian menyukai putri kita. Jawab Xiao Chu. Permaisuri Yin langsung mengangguk. Waktu terus berlalu jam telah berganti, kini malam akan tiba. Chen Tian langsung memanggil Lang Zai untuk berkumpul lebih dulu. Bab 80. Pertarungan segera dimulai. Setelah Chen Tian memanggil Lang Zai, kini mereka semua berkumpul. Lang Zai langsung mengeritkan alisnya, saat melihat Chen Tian duduk bersama seorang gadis. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Kini pandangan Lang Zai ke arah Xiao Chu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Lang Zai langsung bertanya ke intinya. Tunggu 1 atau 2 jam lagi senior, kita akan makan malam terlebih dulu. Xiao Chu langsung menjawab dengan sedikit gugup. Lang Zai langsung mengangguk, dan melirik ke arah Chen Tian lagi, yang tidak melihat ke arahnya atau berbicara sama sekali. Namun ia sibuk malah dengan seorang gadis. Xiao Chu yang sadar akan hal itu, ia seketika menjadi gugup. Junior Tian, Yier, ayo kita makan lebih dulu, deh. Dengan cepat ia menyuruh kedua remaja itu untuk makan, agar tidak membuat Lang Zai menjadi marah. Namun Lang Zai tidak marah, melainkan berpikir apakah kini kepribadian Chen Tian berubah lagi, dari harta ke wanita. Itulah yang ada dalam pikiran Lang Zai. Mereka semua yang awalnya makan dengan agak tegang, karena situasi yang mana Lang Zai selalu melirik Chen Tian, kini menjadi cair. Karena Chen Tian selalu menjadi pencair suasana. Setelah makan malam, Chen Tian, dan Kaisar Xiao Chu kini berpamitan kepada semua orang. Sedangkan untuk Lang Zai hanya diam saja, menunggu mereka semua. Tian Gege, hati-hati di jalan ya. Aku titip ayah bersamamu dan tolong jaga dia. Yier langsung memeluk Chen Tian, yang mana kini semua orang sedang tercengang melihat kedua remaja itu sedang mabuk asmara. Kaisar Xiao Chu dan Permaisuri Yin, kini sedang tersenyum melihat apa yang dilakukan Yier. Tentu saja mereka akan bahagia, karena bisa mendapat menantu yang kuat. Setelah berpamitan, Chen Tian dan Xiao Chu kini melirik ke arah Lang Zai, yang sedari tadi menunggu mereka berdua. Ayo, tanpa menunggu jawaban dari Chen Tian dan Xiao Chu, Lang Zai langsung melesat lebih dulu, lalu mereka mengikuti Lang Zai. 1 menit kemudian, Lang Zai tiba-tiba berhenti. Hal itu membuat Chen Tian dan Xiao Chu heran. Kenapa kau berhenti senior? Chen Tian langsung bertanya. Lang Zai langsung mendengus saat mendengar pertanyaan Chen Tian, lalu mengalihkan pandangan pada Xiao Chu, dan bertanya, di mana tempatnya?
Ke arah selatan senior. Jawab Xiao Chu dengan cepat menunjuk tempat yang akan mereka tuju. Lang Zai langsung menyelimuti tubuh Chen Tian dan Xiao Chu dengan energinya. Lalu melesat dengan kecepatan 70% menuju lokasi yang telah ditunjuk. 30 menit kemudian mereka telah melihat kota tempat markas para pemberontak. Namun mereka cukup terkejut, Xiao Chu melihat salah satu komandannya tengah membawa beberapa penduduk kota menyelinap keluar. Lang Zai langsung berhenti di depan parapet duduk yang dipimpin oleh Yun Chou. Dengan sigap Yun Chou bersiaga sambil mengeluarkan tombaknya, "Siapa kalian?" teriak Yun Chou. Yang mulia." Dengan cepat Yun Chou mengenali Kaisar Xiao dan berteriak cukup keras hingga didengar oleh para penduduk. "Bagaimana cara kalian bisa membawa para penduduk dengan selamat?" Xiao Chu cukup penasaran, karena ia yakin kota ini pasti dijaga dengan ketat. "Itu, Yang mulia, para penjaga sedang berkumpul untuk pemeriksaan." Yang menjawab bukan Yun Chou, namun pemimpin kota, yang baru saja datang bersama penduduk lainnya dan para tahanan. Xiao Chu mengangguk, "Apakah semua penduduk kota telah kalian amankan?" "Sudah semua Yang mulia." Yun Chu dan pemimpin kota secara bersamaan menjawab pertanyaan Xiao Chu. "Kalian pergilah lebih jauh dari sini, karena kota ini mungkin akan hancur karena akan terjadi pertarungan," ucap Xiao Chu, setelah ia mendengar semua penduduk kota telah diamankan. Tapi Yang mulia, Yun Chou agak ragu, karena ia meninggalkan Bai An dan Bai Luan di sana. Dan ia juga ingin ikut berjuang bersama. "Tidak ada tapi-tapian. Ini adalah perintah." Dengan tegas Xiao Chu berkata. Mendengar itu, Yun Chou langsung menunduk dan hanya pasrah lalu mengangguk. Setelah Yun Chou dan yang lain pergi, Xiao Chu melirik Lang Zai langsung mengangguk. Xiao Chu langsung lebih dulu melesat, lalu diikuti oleh Lang Zai dan Chen Tian. Setelah sampai gerbang kota, tanpa menahan diri, Xiao Chu langsung menghancurkan gerbang kota dengan kekuatan penuhnya. Ayunan tangan Xiao Chu yang dialiri energi putih kebiruan langsung menghantam gerbang. "Duar, anak durhaka, keluar dan lepaskan adikmu." Xiao Chu langsung berteriak menggunakan energinya, agar suaranya bisa menggema ke seluruh pelosok kota. Sedangkan Lang Zai dan Chen Tian, dapat merasakan aura dari Bai An dan Bai Luan, walaupun agak samar-samar. Karena mereka menekan auranya. Di tempat Bai An, Bai Luan dan Xiao Litan berada. "Guru, apakah kita akan ke sana?" tanya Bai Luan. "Tunggu dulu, kita tunggu para orang berjubah hitam keluar. Aku bisa saja membunuh mereka langsung, tapi aku takut mereka dengan cepat mengirim informasi tentang kekuatan kita. Sebelum kita membunuhnya." Bai An langsung memberitahukan maksudnya. Bai An berpikir, mungkin gampang membunuh mereka, tapi ia takut mereka lebih dulu mengirim pesan kepada ketua mereka sebelum Bai An membunuh mereka. Bai Luan dan Xiao Litan langsung mengangguk, walau Xiao Litan agak ragu dengan kata-kata Bai An. Namun ia ikut mengangguk. Di ruangan yang lumayan megah, pangeran pertama, kedua, ketiga, dan kelima sedang asik berpesta. Namun pesta mereka harus rusak saat mendengar suara teriakan dari seseorang yang mereka kenal. "Hari ini kau harus mati ayah." Pangeran pertama langsung menyeringai, ia berpikir ayahnya datang hanya untuk menyerahkan nyawanya. Pangeran pertama lalu melirik dua pria berjubah hitam sedang bersama gadis-gadis kota yang mereka tangkap saat mereka pertama kali datang ke kota ini. Tuan, itu ayahku. Jika Anda bisa membunuhnya sekarang, maka wilayah timur ini 100% akan langsung menjadi milik Anda." Pangeran pertama agak terbata-bata saat mengucapkan kata-katanya. Ia takut orang berjubah hitam ini akan marah. Orang berjubah hitam tersebut langsung menyeringai, yang mana jika dilihat akan sangat mengerikan bagi pangeran pertama. Namun orang-orang berjubah hitam ini menutup wajah mereka dengan kerudung dan cadar. Hanya mata mereka saja yang dapat terlihat. "Kalian semua sambutlah mayat hidup itu keluar." Suara serak dari orang berjubah hitam itu cukup membuat pangeran pertama dan yang lainnya merinding. Mereka langsung mengangguk dengan cepat. "Baik Tuan. Nomor 15, kau ada di mana?" Orang berjubah hitam tersebut bertanya melewati telepati yang sama dengan Bai An. Nomor 15 yang dimaksud adalah orang tadi ditemui oleh Bai An dan Bai Luan. "Aku sedang menuju ke arah asal suara teriakan, nomor 07. Jawab nomor 15. Bersambung.